Bab 263, ada api begitu kita bertemu. Wiwin Limo dan Rina Sabrina mendorong pintu dan memasuki ruang tamu. Wiwin Limo menunjukkan senyum yang menyenangkan, dan Sain Zaya melangkah maju dengan marah, menamparnya dengan keras, berteriak dan menjatuhkannya. Rina Sabrina tertegun sejenak dan berdiri di tempat. Pada saat ini, Rina Sabrina dan Wiwin Limo dapat melihat dengan jelas bahwa Kenzi sedang duduk di tengah sofa di ruang tamu, sementara Nona Stella Hughes membungkuk dan menuangkan teh untuknya dengan hormat. Apa situasinya? Wiwin Limo dan Rina Sabrina melebarkan mata mereka secara bersamaan. Dan kau, Jalang. Plak. Temperamen keras Sain Zaya muncul, dia menamparkan Rina Sabrina begitu keras sehingga dia berteriak dan jatuh. Rina Sabrina dan Wiwin Limo takut dengan penampilan marah Sain Zaya, mereka meringkuk dalam tumpukan, dengan gemetar berkata, "Kakak Sain Zaya, ada apa?" "Ah, kenapa?" Sain Zaya menggeram, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu tidak memiliki petunjuk di hatimu? Berani menyinggung Tuan Kenzi, tidakkah kamu ingin hidup lagi?" Setelah mendengar ini, Wiwin Limo dan Rina Sabrina mengerti mengapa mereka dipanggil datang, mereka menatap Kenzi dan menjadi ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apa latar belakang Kenzi, mereka tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa Nona Stella Hughes dan Sain Zaya semuanya menganggap Kenzi sebagai nenek moyang mereka. Tuan Kenzi, harap optimis. Tuan Kenzi, harap optimis. Sain Zaya akan memberi mereka pelajaran sekarang, dan mengeluarkan amarah yang buruk untuk kamu dan istri kamu. Setelah Sain Zaya selesai berbicara, dia melangkah maju dan menamparkan. Memberi pukulan dan tendangan yang menyebabkan Wiwin Limo dan Rina Sabrina terus meratap, hidung mereka memar dan bengkak dan mereka terlihat sangat malu. Setelah pertarungan, Kenzi berbicara dengan ringan. "Aku memanggilmu ke sini untuk membuatmu mengerti satu hal. Jangan memprovokasi istriku lagi di masa depan karena kamu tidak bisa memprovokasi aku." Setelah mengatakan ini, Kenzi berhenti berbicara omong kosong dan keluar melewati mereka dan meninggalkan ruang tamu. Melihat Kenzi masih pergi, mata Stella Hughes memancarkan sedikit kehilangan, dan kemudian menatap Wiwin Limo dan Rina Sabrina, wajahnya yang cantik menjadi dingin. "Kalian berdua, jangan datang ke perusahaan di masa depan. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah mendengar ini, Wiwin Limo dan Rina Sabrina sama-sama tercengang. Wiwin Limo adalah wakil presiden dengan gaji tahunan jutaan, ditambah Rina Sabrina, semuanya menganggur sekarang, bagaimana mereka akan hidup di masa depan? Keduanya tiba-tiba tampak kehilangan 100 juta, dan mereka semua menangis dan memohon. Keluar dari aula, Kenzi datang ke sisi Aurora Bliss dan menghibur, "Semua akan baik-baik saja." Sebelum dia bisa berbicara, Aurora Bliss menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang. Bukan masalah besar, setidaknya saya tidak dianiaya lagi. Ini sudah berakhir, ayo pergi dan pulang." Kenzi mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Saya pergi ke pemimpin senior perusahaan ini barusan untuk membantu kamu melaporkan masalah ini. Mereka menganggapnya sangat serius dan mengatakan mereka akan menganggap ini serius. Pelanggaran internal semacam ini terhadap perusahaan, dan telah berulang kali menyatakan bahwa mereka harap kamu dapat melupakan ketidaknyamanan kali ini dan terus bekerja di perusahaan ini." Aurora Bliss tersenyum saat dia berjalan. "Kenzi, tolong berhenti menghiburku." Saya mengerti niat baikmu, tetapi ini adalah kenyataan, dan kita tidak dapat mengubah banyak hal." Kenzi berkata, "Saya tidak berbohong kepada kamu, aku serius." Aurora Bliss menatapnya setelah mendengarkan, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Bahkan meski itu benar, saya tidak ingin bekerja di perusahaan ini. Saya tidak ingin bekerja untuk orang lain, lebih baik memulai bisnis sendiri. Saya mengerti desain produk dan operasi perusahaan. Mungkin, saya bisa memulai perusahaan kecil atau membuka toko kecil. Mungkin cara ini lebih cocok untuk saya." Kenzi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia sudah lama ingin membujuk istrinya, mengapa dia harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan? Bukankah lebih nyaman menjadi istri penuh waktu yang tidak harus melakukan apa-apa? Lebih nyaman membuka perusahaan untuk bersenang-senang, lakukan apa yang kamu inginkan, dan beristirahat ketika kamu tidak menginginkan untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia kaya sekarang, dan istrinya dapat melakukan apapun yang dia inginkan, selama dia menyukainya. Di sore hari, kembali ke rumah, Aurora Bliss mulai fokus pada masalah memulai perusahaan lagi.
Kenzi tinggal bersamanya untuk sementara waktu, lalu meninggalkan rumah tanpa bicara. Ketika dia tiba di tempat yang disepakati, Kenzi memberikan foto-foto yang diambil di ponselnya kepada Jaden Blue, dan mengatakan kepadanya berulang kali bahwa tulisan di foto harus ditemukan oleh seorang ahli komputer yang tahu cara menguraikan kata sandi. Sesuai aturan katanya, berulang-ulang, dan akhirnya memberikan semua permutasi kalkulus kepadanya. Meskipun Jaden Blue tidak tahu arti dari simbol prasasti aneh di foto ponsel, tetapi karena Tuan Muda menjelaskannya seperti ini, tidak apa-apa untuk melakukan apa yang dia maksud. Untuk menemukan seorang ahli komputer yang dapat menguraikan kata sandi cukup sederhana. Aula mesin tempat Jaden Blue berada memiliki semua jenis bakat, belum lagi bakat yang berspesialisasi dalam penguraian inteligensi. Setelah Jaden Blue pergi, polisi wanita Yuna Seira, yang tidak berhubungan selama beberapa hari, menelepon. Kenzi tidak tahu masalah mendesak apa yang sedang dicari Yuna Seira, jadi dia bergegas ke tempat yang disetujui Yuna Seira. Sepupuku datang ke Wakanda dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan calon ipar dari keluarga Seira. Ikutlah denganku dan temani dia untuk minum. Sebelum Kenzi sempat mengatakan apa-apa, Yuna Seira menyeretnya dengan keras ke dalam mobil. Kenzi tidak memiliki mood apapun kecuali mendesah. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus berpura-pura membantu Nona Yuna memerankan pacarnya. Anehnya, Yuna Seira mengantarnya sampai ke gimnasium di Wakanda. Memasuki arena pertarungan gimnasium, ada dua petinju yang saling bertarung di atas ring. Sementara di luar lapangan ada seorang pria kuat berseragam militer, dengan tangan terlipat di dada, mengawasi dari sana. Dengan pukulan tamparan, petinju bersarung merah di atas ring melemparkan pukulan, mengejutkan sarung tangan biru. Tepat ketika sarung tangan merah akan mengambil keuntungan dari kemenangan, pria berseragam militer yang menonton pertandingan itu tidak sabar dan teriak. "Apakah kamu sudah makan? Harusnya bisa dapatkan hook kiri yang bagus, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Lembut dan halus, dan kamu tersentak ketika kamu meninjunya. Siapa yang bisa kamu jatuhkan dengan pukulan seperti ini? Dan kamu, apa yang kamu lakukan?" Pria berseragam militer menunjuk ke sarung tangan biru dan mulai berlatih dengan kasar. "Berapa kali saya mengatakan bahwa tinju tidak dapat dilepaskan, itu harus selalu menempel di dagu. Jigs pertahanan telah runtuh, tinju macam apa yang masih kamu latih? Kembali ke unit asli kamu dan beri makan ternak." Kedua petinju di atas panggung dimarahi, tetapi mereka sopan dan hormat berkata, "Maaf, Instruktur Seira. Lain kali saya pasti akan memperbaikinya, itu tidak akan terjadi lagi." Semuanya pergi, kalian membosankan. Perwira muda itu tampak sangat pemarah, melambaikan tangannya dan memanggil mereka berdua keluar panggung. Yuna Seira menarik Kenzi ke depan, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ini Kenzi." Kenzi hendak menyapa dengan rendah hati, tetapi Reno Seira sudah membuka mulutnya, dan berkata dengan jijik, "Nana, penglihatan macam apa yang kamu miliki? Dia tidak terlihat seperti laki-laki sama sekali. Bukankah pria di barak yang kuperkenalkan padamu cukup baik? Kenapa kau menemukan yang seperti dia?" Pada pandangan pertama, seperti pengecut. Setelah mendengar ini, Kenzi sedikit tertekan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Menembakkan senjata segera setelah kita bertemu. Apakah saya menyinggung kamu? Bab 264. Di bawah satu gerakan. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Kenzi dengan ramah datang untuk menunjukkanmu wajah, dan juga mengundangmu untuk minum. "Bisakah kamu lebih sopan kepadanya?" Yuna Seira melihat Kenzi dimarahi begitu dia melihat sepupunya, sedikit tidak senang. Ada apa dengan Kenzi? Dia lembut dan tampan, dan dia sangat santai. Siapapun yang mengenalnya akan memuji dia bahwa pemuda ini baik. Jika Yuna Seira menemukan pacar seperti itu cukup baik. Selain itu, Kenzi hanya terlihat seperti wajah putih kecil, bukan wajah putih kecil seperti itu dalam arti sebenarnya. Dia adalah pria yang agak keras di tulangnya, jadi mengapa menyebutnya pengecut? Jika bukan karena fakta bahwa Kenzi hanya berpura-pura menjadi pacarnya, Yuna Seira benar-benar ingin bertengkar dengan sepupunya. "Aku sopan." Reno Seira memandang Kenzi dari atas ke bawah, dan berkata tanpa basa-basi, "Apakah aku perlu bersikap sopan padanya dengan wajah putih kecil yang begitu lembut dan ceroboh?" Reno Seira menyodok dada Kenzi lagi, mengancam sambil berkata, "Saya memperingatkan kamu, kamu tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan sepupu saya di masa depan. Kawan-kawan seperjuangan saya semua menunggu dalam antrean untuk berkenalan dengan Yuna, salah satu dari mereka lebih baik dari kamu.
Sepupu saya dan kamu sama sekali bukan pasangan yang baik ketika kamu bersama. Yuna Seira tidak tahan lagi, dia pergi untuk mengambil tangannya, dan berkata dengan marah, "Saudaraku, bisakah kamu menyingkirkan amarahmu yang brengsek itu? Bagaimana kamu tahu bahwa Kenzi tidak sebaik kawan seperjuanganmu itu?" Kenzi sama sekali bukan wajah putih, dia pria sejati, saya hanya suka bersamanya, dan saya tidak suka melihat rekan-rekanmu. Reno Seira sedikit tercengang setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa sepupunya telah berubah. Dulu, ketika sepupu ini adalah seorang prajurit di ketentaraan, dia sangat mengagumi para pahlawan yang kuat di ketentaraan itu. Dia berpikir bahwa sepupunya pasti akan menjadi pasangan pria dan wanita dengan salah satu rekan seperjuangannya di bawah rekomendasinya di masa depan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa sepupunya akan terpesona oleh wajah putih kecil bernama Kenzi ini. Reno Seira berkata dengan tidak meyakinkan, "Karena kamu berani mengatakan bahwa orang ini Kenzi tidak lebih buruk dari rekan seperjuanganku, itu bagus, sepupumu akan menyentuh pantat tuanya sekarang dan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri, wajah putih kecil seperti dia, aku bahkan tidak bisa memanggilnya seorang pria." Dia datang ke Kenzi dan menepuk dada Kenzi dengan dominan, "Kamu, bertarunglah denganku. Selama kamu bertahan 3 putaran di bawah tanganku, aku akan mengakui bahwa kamu adalah seorang pria, dan layak untuk sepupuku." Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengalahkanku, aku tidak ingin melawanmu." "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa memukulmu." Reno Seira setelah mendengarkannya, tertegun beberapa saat, dan kemudian hampir meledak karena marah. Apa asal-usul Reno Seira? Kepala instruktur tempur yang bermartabat dari pasukan khusus Brigade Marinir, baru berusia 27 tahun, dan dia telah dipromosikan ke pangkat kolonel. Yang lebih langka lagi adalah bahwa para perwira dan tentara yang dia bawa semuanya dicari, bahkan dari daerah militer setempat, ketika melihatnya, harus menyapanya dengan sopan, "Instruktur Seira." Orang seperti Reno Seira, seorang ahli militer populer di ketentaraan, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mendengar Kenzi mengucapkan kata-kata seperti itu? Dengan isapan, Yuna Seira di samping tertawa. Dia tidak takut untuk membuat segalanya lebih besar, dia mengipasi api dan berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak percaya, pergi dan berdulah dengannya. Jika kamu berani memandang rendah Kenzi, dia akan mengajarimu bagaimana menjadi orang dengan tindakan bukan omong kosong." Dengan kata-kata ini, Reno Seira tidak bisa menahan wajahnya, dia merobek seragam militernya di tempat, dan berkata dengan dominan, "Oke. Aku akan datang dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh wajah putih kecil ini, berani menyombongkan diri di depanku." Melihat bahwa Reno Seira terprovokasi, dengan niat jahat Yuna Seira itu, tidak hanya membujuknya, tetapi masih tertawa seperti rubah, Kenzi tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa sangat tertekan. Tetapi adegan saat ini telah menjadi serius, bahkan jika Kenzi tidak ingin bertarung dengannya, dia harus melakukannya. Segera, perselisihan di sini menarik perhatian orang lain, dan para pemain pria dan wanita yang sedang berlatih tinju semua berkumpul dengan gembira. Sebagian besar pria dan wanita muda ini adalah petarung dari tim bayi. Mereka dipanggil ke gym ini untuk kamp pelatihan. Reno Seira, pelatih kepala semua pemain mereka, secara khusus bertanggung jawab atas kamp pelatihan tim bayi. Sekarang setelah mereka melihat bahwa instruktur Seira ingin tahu dan mengajari wajah putih kecil bernama Kenzi itu, mereka semua menunjukkan senyum sinis. "Bertaruhlah, aku bertaruh bahwa dalam 2 ronde, Kenzi akan melolong seperti anjing," kata seorang pria kuat. "Huh, 2 ronde apa yang kamu inginkan?" Seorang wanita cantik dengan rompi olahraga berkata dengan bangga. Karena kungfu instruktur, memukul wajah putih kecil yang floppy itu tidak seperti bertarung, tidak perlu 2 putaran, cukup 1 gerakan, dia akan jatuh ke tanah dan berubah menjadi anjing pesek. Hehe, aku melihatnya dengan pikiran yang sama. Orang kecil berwajah putih itu sepertinya tidak sering berlatih tinju, dan dia mungkin tidak banyak lebih baik daripada orang awam. Instruktur Seira ingin memberi pelajaran, anak itu pasti akan berakhir buruk. Beberapa pria dan wanita olahraga berdiskusi satu demi satu, mata mereka penuh ejekan, jelas tidak optimis tentang Kenzi. Mendengar komentar orang lain, Reno Seira merasa senang, dia berjalan di depan Kenzi, dan berkata dengan sekuat tenaga, "Pakai alat pelindungmu dan naik ke atas panggung, wajah putih kecil sampah." Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya 1 gerakan, tidak perlu membuat banyak masalah." "Apa? Hanya 1 gerakan? Apakah maksudnya kungfu 1 gerakan pada instruktur?" Beberapa olahragawan dan wanita di sela-sela tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua menghina dan menghina Kenzi. Tidak tahu malu untuk mengatakan hal-hal besar seperti itu.
Guru Seira, jangan sopan padanya. Lakukan saja apa yang dia inginkan dan beri dia pelajaran. Reno Seira tersenyum dingin, oke, karena kamu berani, kamu tidak bisa menyalahkanku. Saat dia berbicara, Reno Seira dengan cepat menggertaknya, mengulurkan tangan dan meraih lengan Kenzi. Reno Seira ingin menggunakan teknik gulat over the shoulder dalam gulat untuk melemparkan Kenzi ke tanah. Kekuatan Reno Seira tidak dibayangi, terutama gulat dekatnya, yang telah lama berada di level teratas di dunia, dan telah memenangkan trofi atas nama tim nasional. Jika jatuh dengan keras, tidak ada yang bisa bangkit dari rasa sakit. Reno Seira tidak ingin melukai lawan dengan tinju dan kakinya, jadi dia terpaksa melempar bahunya, mencoba membanting Kenzi ke lantai kayu, membuatnya malu di depan umum dan mengubahnya menjadi beruang. Kenzi tampaknya tidak bisa bereaksi. Reno Seira sudah meraih lengannya dengan erat, dan dia masih berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia tampak benar-benar ketakutan dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Reno Seira tidak bisa menahan diri untuk tidak menghina, dan berkata dalam hatinya, dasar rumput. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya dengan keras, dan dengan keras menggunakan bantingan over the shoulder. Namun, pada saat ini, Kenzi tiba-tiba meletakkan satu tangan di punggung bawahnya dan mengangkatnya dengan santai. Ah! Serunya. Tepat saat dia mengangkat tangannya, tubuh kokoh Reno Seira dengan mudah terangkat ke udara seperti mainan. Kemudian seluruh tubuhnya dilempar berputar ke atas dan ke bawah, dan akhirnya, dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke kursi penonton di sela-sela merasa pusing. Ada apa? Setelah Reno Seira tenang, dia mendapati dirinya duduk sendirian di auditorium, seolah-olah dia telah lama duduk di sini dan tidak pernah bangkit. Wow, itu luar biasa. Para pria dan wanita olahraga di sela-sela mulai berseru, dan sorot mata ke Kenzi berubah. Mata Reno Seira pada Kenzi berubah total pada saat ini, penuh ketakutan dan sangat tak terbayangkan.